Selamat pagi, Prof. Videonya mungkin bisa ditampilkan. Selamat pagi. Ya, sudah, Prof. Nggak bisa saya buka, Prof, yang pemaparannya. Oke, silakan, terus. Oke. Selamat pagi, selamat siang menjelang siang kepada Bapak narasumber, Profesor Dr. Imade Ardana MPD, dan Bapak Ibu peserta yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Jadi topik Undiksa Berbagi kali ini yaitu mendampingi anak belajar matematika melalui mendengarkannya. Jadi nanti Bapak Ibu peserta wajib mengisi survei dan linknya akan kami bagikan di chat Zoom yang tersedia. Kemudian di survei tersebut Bapak Ibu peserta mengisi nama lengkap yang nantinya dicetak di sertifikat dan menjawab beberapa pertanyaan pada survei tersebut. Pastikan nama yang diisi saat pengisian survei sudah benar. Dan yang mendapat sertifikat untuk kuliah online ini hanya peserta yang berpartisipasi minimal selama 40 menit. Dan kemudian bagi peserta yang ingin bertanya silakan klik tombol raise hand yang ada di aplikasi Zoom. Oke, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti jalannya pemaparan materi kuliah online Undiksa Berbagi narasumber untuk mulai pemaparan materi dan kemudian langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Oke, silakan Prof. Oke, terima kasih Pak Widi sudah mengantarkan beberapa hal. Undiksa Berbagi ini saya berkeinginan juga ikut berbagi, ada berpartisipasi dalam Undiksa Berbagi. Nah, adapun topik yang akan saya sampaikan ini adalah mendampingi anak belajar matematika melalui mendengarkannya. Nah, kenapa ini saya angkat dalam Undiksa Berbagi ini? Gitu. Karena saya membaca, kemudian mendengar dari beberapa orang tua siswa, itu tanda kutip saat ini sedang galau untuk mendampingi anak-anak yang belajar dari rumah gitu. Sehingga karena kita pahami bahwa beliau-beliau ini adalah bukan background-nya orang pendidikan matematik gitu. Wajar saja terjadi seperti itu. Nah, kemudian di pihak lain, apa yang kami sampaikan ini berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan dengan beberapa teman di pendidikan matematik. Salah satunya ya almarhum Pak Wayan Sadre. Dan ini contoh-contoh akan kami sampaikan yang berkaitan dengan real yang terjadi di lapangan gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, orang tua siswa, adik-adik mahasiswa, kemudian kakak-kakak dari siswa yang sering mendampingi adik-adiknya dalam belajar matematik di rumah. Rasionalnya ini adalah seperti berikut ini. Ada banyak orang tua itu mengalami kesulitan mendampingi anak belajar matematik. Kenapa saya katakan kesulitan gitu ya? Karena tadi saya sebutkan bahwa background-nya bukan orang pendidikan matematik, ya, jadi sulit mendampingi. Nah, di awal tujuannya adalah untuk memudahkan anak atau adik atau keponakan untuk bisa memahami apa yang ingin dipahami oleh anak ini.
Namun kenyataannya apa yang terjadi? Selama mendampingi mereka, ketika ada kesalahan kecil saja yang dibuat oleh anak gitu, atau anak yang kita dampingi, itu cenderung ada perubahan sikap di diri kita. Dan saya mengalami hal yang sama sekitar 25 tahun lalu, ketika anak saya masih kecil-kecil, eee, ketika mereka salah merespon apa yang tugas yang harus dikerjakan, saya mulai meninggi, suara saya mulai meninggi gitu. Nah ini yang sulit bagi kita ngontrol. Seolah-olah kadang-kadang kita mengatakan begini, ini seperti si X yang ada di anaknya sebelah gitu misalnya. Kita sering membandingkan, seolah kita tanda kutip seperti membuli gitu. Tidak merasa kita membuli, tetapi itu terjadi gitu. Kemudian yang parah lagi adalah ketika mereka sulit memahami dan kita juga sulit menyampaikan apa yang harus dipahami gitu, maka sering kita, "Oke, kalau gitu Kakak saja yang menyelesaikan tugasmu, silakan kamu, nyapu dan sebagainya." Itu sering terjadi juga, ya. Kemudian memandang anak tidak mampu mengeksplor. Jadi, sering kita menganggap mereka tidak mampu untuk mengerjakan ini sehingga padahal kalau kita berikan kesempatan yang banyak terhadap mereka adalah mereka bisa, menyampaikan hal-hal yang di luar nalar kita gitu. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita sering kurang menghargai usaha anak. Ketika dia membuat hal kecil saja, kebenaran kecil saja, itu perlu kita berikan, penguatan gitu. Karena penguatan ini akan memberikan dampak untuk mereka untuk coba lagi, untuk yang berikutnya lagi. Baik, untuk berikutnya, saya masuk sedikit, sebelum, ke contoh-contoh, saya masuk sedikit ke, eee, konsep belajar dan pembelajaran, konsep mengapa belajar matematik itu sulit gitu. Jadi ini sering orang mengatakan, apalagi kalau kita sebagai orang tua mengatakan, pada anak bahwa, "Inilah pelajaran yang ibu tidak suka, inilah pelajaran yang kakak tidak suka, inilah pelajaran yang, bapak tidak suka." Secara tidak sadar kita menginginkan mereka juga tidak suka gitu. Ini hati-hati kalau kita bicara di depan anak gitu, ya. Mengapa sulit belajar matematik? Karena matematik bukan sesuatu yang harus dipelajari seperti pelajaran lain. Maaf, tanda kutip saya katakan, IPS misalnya berbeda memang dengan cara belajar di matematik. Kemudian di mata pelajaran lain juga berbeda. Jadi dia punya kekhususan gitu. Apa kekhususannya? Jadi matematik itu adalah sesuatu yang harus dipelajari, harus dialami oleh anak. Yang sering kita, istilahkan di dalam pembelajaran matematik itu adalah doing mathematics. Jadi, doing mathematics, jadi dia harus ngalami. Contoh, saya sebutkan ketika dia akan, ingin menguasai, luas misalnya, luas persegi panjang, panjang kali lebar, kalau zaman saya dulu langsung dikasih tahu oleh gurunya. Jadi luas itu adalah panjang kali lebar. Sementara sekarang tidak seperti itu, ya. Sementara sekarang tidak seperti itu. Jadi mereka mengalami. Jadi, diberikan, persegi panjang, dibuatkan di lantai misalnya, kemudian mereka diminta, "Berapa luas ini?" Mereka akan ngitung. Kalau dia ngitungnya, kurang tepat, ataunya tidak mengarah ke panjang kali lebar, sulit juga. Di situlah kesempatan kita sebagai pendamping untuk memberikan, scaffolding. Jadi ini yang berikan mereka untuk mengeksplor dulu gitu. Nah inilah doing mathematics. Ini yang saya bandingkan dengan, slogan yang sering kita lihat di apa namanya, di tembok sekolah atau di dinding-dinding sekolah itu ya seperti ini. Kalau kita lihat yang terakhir, I do and I understand. Jadi kalau saya melakukannya, saya bisa paham. Jadi setara dengan apa yang disampaikan di matematik, ya doing mathematics, dia melakukan sehingga mereka paham. Belajar matematik itu dia harus paham, tidak boleh dihafal, ya.
Jadi itu kuncinya ya harus dilakukan oleh setiap anak. Jadi saya kembalikan ke sini. Jadi matematik merupakan sesuatu yang harus dilakukan, dialami oleh anak. Doing mathematics. Jadi harus dialami oleh mereka. Jadi saya bandingkan sedikit dengan zaman dulu, saya ulang lagi, itu kita dikasih tahu luas itu luas per panjang adalah panjang kali lebar. Contoh lain misalnya, apakah porsi panjang itu jajar genjang? Nah, itu diberikan problem masalah diberikan ke siswa. Karena belajar matematik itu adalah ya belajar mengatasi masalah, jadi menyelesaikan masalah gitu. Ya, jadi ini yang sesuai dengan apa yang sering kita lihat, slogan yang kita lihat di kelas ya seperti ini. Ya, kalau kita melakukannya ya kita akan paham gitu. Atau kita mengalaminya akan kita paham apa yang harus kita ceritakan kembali gitu. Nah, kemudian yang kedua ini, itu mengapa sulitnya matematik membelajarkan matematik. Kemudian saya masuk di sini mungkin agak panjang di sini sebelum masuk ke apa namanya ke contoh gitu. Kita membedakan antara prinsip pembelajaran matematika dengan prinsip belajar matematika. Ini tanda kutip ya, tanda kutip saya katakan sering sering diabaikan karena alasan dari beberapa teman itu karena kurikulumnya padat, biar selesai materinya. Kadang-kadang kan seperti itu gitu. Kadang-kadang ya. Nah, kemudian kalau kita masuk ke apa sih prinsip pembelajaran matematik gitu. Kalau kita lihat prinsip pembelajaran matematik itu, kita lihat di ini, di the teaching principle. Jadi prinsip pembelajaran matematik itu dilihat dari sudut pandang guru atau pendamping. Saya istilahkan pendamping di sini. Bisa guru, sekali lagi, bisa orang tua, bisa kakak dari anak, gitu, atau bisa teman yang memang memahami lebih dulu. Gitu. Jadi ini, jadi pembelajaran matematika yang efektif itu membutuhkan pemahaman tentang siswa atau anak. Saya kuningkan di sini, apa yang telah diketahui dan apa yang perlu dipelajari. Ini dua hal ini perlu dicermati. Bapak, Ibu, atau teman-teman, atau adik-adik mahasiswa, atau kakak dari adik-adik siswa, kita hanya memfasilitasi supaya mereka bisa belajar dengan baik. Jadi belajar dengan baik, harapannya dia paham apa yang dia pelajari. Kita tidak ngajar. Ini saya garis bawahi, kita tidak ngajar. Termasuk di kelas pun kita tidak ngajar. Kita memfasilitasi, mendampingi mereka gitu. Saya sering bilang ketika kita diskusi di S2, diskusi di S3, di Pendas, kemudian di S2 di Penmat, sering kami diskusi terkait dengan ini. Ya, jadi kita di kelas itu bukan ngajar matematik, memfasilitasi murid supaya mereka bisa belajar matematik, itu kuncinya gitu. Jadi apa yang diketahui, kenapa kita harus tahu ini, apa yang telah diketahui dan apa yang perlu dipelajari. Karena matematik itu adalah hierarkis. Jadi untuk memahami konsep berikutnya, konsep sebelumnya ini harus dikuasai dengan baik. Akan mudah dia paham konsep berikutnya. Jadi kalau konsep awalnya dia belum paham dengan baik, maka akan mengalami kesulitan dia memahami konsep berikutnya. Di pihak lain, ada teori yang kita kenal dengan asimilasi dan akomodasi. Asimilasi itu kalau konsep dengan informasi yang baru, yang dipelajari oleh anak, maka klop nyambung akan memperluas konsep yang mereka punya sebelumnya. Tetapi kalau tidak klop antara konsep sebelumnya dengan konsep yang akan dipelajari, disekwilibrasi, ketidakcocokan itu, maka perlu ada modifikasi yang harus dilakukan apa yang mereka punya.
inilah pentingnya kita tahu apa yang mereka telah ketahui dan apa yang perlu mereka tahu lagi untuk memahami konsep baru ini. Gitu. Dari mana? Ya kita coba mendengarkannya. Kita harus mendengarkannya melalui pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan, mereka akan menyampaikan. Ini yang mungkin kelemahan kita, kelemahan saya juga, sering kita kadang-kadang belum mereka jawab, kita sudah apa ya, tidak sabar untuk mendengarkan jawaban mereka. Kita mendahului untuk memberikan solusi yang harus dilakukan oleh si anak. Ini merugikan pada si anak sebenarnya. Mic-nya Prof belum di unmute. Mic-nya Prof di unmute ya. Belum masuk, masih unmute nih ke mic-nya. Oke. Ya, Sudah sudah. Niki. Oke. Ya. Kok bisa enggak. Maaf Niki, mungkin ketekan lagi. Dari awal begitu nggak? Ya, baru sih Prof. Baru nggak? Di pembelajaran matematika yang the teaching principle ini sekali lagi apa yang telah kita ketahui, apa yang telah mereka ketahui, kemudian apa yang perlu mereka pelajari. Ini penting sekali. Sekali lagi saya katakan ini sangat membantu kita untuk mendampingi mereka supaya mereka bisa belajar dengan baik gitu. Nah, kemudian izin sebentar Prof. Ya. Screen-nya materinya Prof belum masuk. Loh. Diulang lagi. Di Ampun share ya? screen. Oh. Kok nggak bisa dia ya? Share screen. Ampun masuk Pak Gus? Belum. Belum ya? Kok nggak bisa ya? Nah. Coba dibantu Pak Gus, gimana caranya nih? Buka aja di sana Pak Gus. Oke, sebentar Prof. Nggih. Kok enggak susah nih. Mungkin tadi karena sinyal Prof ya. Bisa jadi loss ini ya, loss sinyal ya.
sinyalnya. Yang share dari sini ya. Oke, share dari sana aja, Pak Gus. Kok kehilang nih, nggak kelihatan deh yang. Oke. Sebentar, Pak. Atau yang coba juga ini share screen. Coba Tiang dulu. Ya, Prof. Oke. Share screen ya. Ya. Difokus di presentasinya, Prof. Share screen. Sudah masuk share screen-nya, Prof. Silakan sudah masuk ya? Menampilkan videonya sudah. Ampun ya, masuk. Ya, silakan dilanjutkan, Prof. Oke, maaf Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik mahasiswa, ini mungkin sinyalnya putus sempat gitu. Baik, saya lanjutkan sedikit, mudah-mudahan tidak kehabisan waktu ini. Saya masih di sini. Ini ketika kita saya bandingkan ketika kita mengkonstruksi pemahaman, konstruksi bangunan atau benda fisik gitu. Kalau di mengkonstruksi benda fisik kita butuh alat, kita butuh material atau bahan, kita butuh usaha. Jadi ketiga hal kita butuhkan adalah alat, fisik. Bagaimana dalam hal mengkonstruksi atau membangun pemahaman? Karena kuncinya di sini adalah membangun pemahaman. Jadi bukan dihafal. Matematik tadi sudah kita tekankan doing mathematics gitu ya. Jadi untuk mengkonstruksi pemahaman, alat yang kita pakai adalah ide atau gagasan yang mereka punya sebelumnya. Jadi makanya penting sekali apa yang mereka telah ketahui gitu. Jadi jangan dibiarkan begitu saja, apa yang mereka ketahui itu penting kita gali, karena ide atau gagasan yang mereka punya sebelumnya itu adalah menjadi tolak ukur untuk masuk ke konsep berikutnya. Kemudian yang material. Material itu dalam matematik bisa berarti bisa sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang bisa kita sentuh, atau ide atau gagasan yang kita pikirkan saat itu. Kemudian usahanya apa? Usahanya adalah berpikir reflektif. Mendampingi siswa, mendampingi anak, jangan sampai mendahului mereka. Biarkan mereka bereksplorasi tentang apa yang mereka pahami dari konsep yang mereka sedang pelajari. Nah, kita hanya memfasilitasi. Nah, kemudian masuk ke the learning principle. Siswa atau anak yang kita dampingi. Kalau di yang sebelah kiri ini adalah tekanannya pada guru atau pendamping kita sebagai orang tua. Maka dalam matematik itu anak itu harus paham. Jadi tidak boleh dia hafal. Apalagi mengambil alih seperti tadi yang saya sebut, ya kamu nyapu saja biar bapak atau ibu yang menyelesaikan tugasmu. Ya itu sudah percuma juga gitu. Jadi ketika mereka tugasnya benar, mereka kerjakan dengan benar. Karena orang tuanya yang mengerjakan, akan menjelaskan apa yang mereka inginkan. Oke, jadi itu dari segi siswa mereka harus paham. Oke, saya ambil contoh. Ini pengalaman yang kami alami ketika melakukan penelitian. Yang sering kami bahas di teman-teman di S2, banyak sekali yang kita bahas di sini terkait dengan ini, walaupun mungkin tidak karena waktu kita terbatas. Gitu.
Kita akan bahas beberapa contoh yang kira-kira masuk ke topik yang kita diskusikan saat ini. Misalnya begini, ini real terjadi di SDX, saya sebut SDX saja gitu ya. Pada saat itu kami melakukan penelitian, kami mendampingi guru pada saat membelajarkan siswa penjumlahan 1 sampai 10. Apa yang terjadi? Ada anak menjawab 11. 1 tambah 1 itu 11. Jadi saya pikir di teman-teman di S2 sudah biasa mendengarkan ini karena pernah kami sampaikan. Ya. Jadi ini apa yang kita lakukan? Menurut guru yang ada di sana mengatakan anak ini termasuk anak yang kurang bagus, anak yang malas, tanda kutip jelek lah intinya, nakal dan segala macam, tanda kutip ya, tidak, apalagi belajar nggak mungkin, ya menurut gurunya gitu. Tetapi ketika kami sempat tangani, khususnya dengan almarhum Pak Wayan Sadra gitu, pada saat itu berbeda sekali gitu. Karena kami mendengarkan mereka gitu. Jadi apa yang harus dilakukan sebagai pendamping? Jadi Bapak Ibu kalau menemui murid atau anak ya teman-teman di rumah kalau menemui si anak salah, jangan langsung disalahkan apalagi tanda kutip arahnya ke membuli dan sebagainya. Hindari Bapak Ibu. Hindari. Jadi seperti ini misalnya, apakah mengatakan kamu salah, kamu goblok, itu di zaman 60-an tahun lalu gitu, saya pikir ya seperti ini, karena kerasnya luar biasa pendidikan saat itu gitu ya. Kalau saat ini dilakukan begini risikonya tinggi gitu ya. Jadi mencemooh di hadapan adik atau kakaknya, mencemooh di hadapan teman-temannya gitu, atau membiarkannya, atau juga menyanjungnya. Wah kamu hebat, mestinya 2 jadi 11, hebat kamu, apa begitu? Nah itu semua ada dampaknya gitu ya. Nah sekarang kalau kita lakukan dengan cara yang keras, dengan mengatakan bahwa kamu salah, kamu goblok dan sebagainya, akhirnya kita tidak tangani dengan baik, maka apa yang terjadi? Anak akan kehilangan konsep diri akademisnya gitu. Jadi kehilangan konsep diri akademisnya. Jadi konsep diri akademis itu adalah keyakinan seseorang dengan kemampuan akademisnya. Apalagi misalnya setelah ulangan mereka ternyata nilainya jelek juga. Benar, saya termasuk goblok seperti dikatakan Pak Ardana gitu. Oh iya, saya termasuk bodoh seperti dikatakan Pak Ardana. Kan begitu dia. Dia akan menerima apa adanya. Sangat sulit kita akan membalikkan untuk menjadi lebih baik lagi. Sangat 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 sulit. Makanya saya katakan hati-hati. Ya, kadang-kadang sikap kita membuat mereka menyebabkan tidak mau bergerak. Ngapain? Tidak ada respon positif dari orang tua gitu. Ya. Nah, terus apa yang kita lakukan gitu? Ya, yang kita lakukan adalah tadi hindari menyalahkan dan memberitahu jawaban atau ngambil alih misalnya itu lebih baik jangan gitu. Jadi hindari itu. Jadi menyalahkan, tanda kutip membandingkan dengan siswa lain, membandingkan dengan anak tetangga dan sebagainya, saya pikir lebih baik dihilangkan. Kita sabar sedikit gitu, kita sabar sedikit untuk mendengarkan kenapa dia melakukan itu. Itu yang penting Bapak Ibu atau teman-teman lain di webinar ini. Gitu. Yang pertama saya lakukan begini, ini saya dengarkan penjelasan mengapa anak melakukan itu. Di pihak lain, ya, saya ini di atas ini sambil menepuk pundak si anak, saya anak SD kan kira-kira ya sepinggang, saat itu saya lakukan bersimpuh di lantai sehingga tinggi mata saya dengan tinggi mata mereka ya sejajar lah. Gitu. Kemudian tangan kiri saya menepuk pundaknya sambil meminta penjelasannya. Kenapa kamu menulis 1 tambah 1 sama dengan 11 gitu. Mereka tidak merasa bersalah gitu. Mereka semangat sekali dengan mengatakan
Ini seperti yang jari yang saya gambarkan, ini satu Pak, ini satu Pak, kan satu-satu gitu. Saya berpikir ya masuk akal juga anak SD kelas 1 mengatakan 1 tambah 1 ya satu-satu gitu. Ternyata apa yang terjadi, saya melihat ke depan ternyata pada saat itu gurunya menulis jeruk, masih bukan menulis ya, menempelkan jeruk digabung dengan jeruk sama dengan 2 jeruk, itu kalimatnya Bu Guru, tetapi yang dilihat oleh siswa adalah jeruk, gabung jeruk menjadi jeruk-jeruk. Sehingga dia berpikir 1 gabung dengan 1 atau tambah 1 sama dengan 1-1. Jadi proses penggabungan ini tidak terjadi. Jadi masih aja pisah 1-1. Jadi kalau kita mendengarkan mereka, kita Pak, oh ini salahnya. Kita bisa dengan mudah mengarahkan mereka ke arah yang tepat. Itu seharusnya. Jadi kita coba mendengarkan, belajar mendengarkan. Kadang-kadang terus terang saya juga kadang-kadang di perkuliahan tanda kutip tidak sabar juga gitu mendengarkan jawaban dari mahasiswa sehingga pengen lebih awal lah menyampaikannya gitu. Oke, nah sudah sampai di sini kemudian saya mencoba ini sebelum lanjut di sini kita tidak boleh menyalahkan ya, sekali lagi tidak boleh menyalahkan. Kita inginkan mereka tahu salahnya dan tahu benarnya tanpa harus memberitahu bahwa benar itu 11. Tanpa harus memberitahu benar itu 2, bahwa tanpa memberitahu 1 tambah 1 sama dengan 11 itu salah. Nah, bagaimana? Memang tidak mudah. Kita perlu mungkin pengalaman dan sebagainya terkait dengan ini. Mungkin orang tua di rumah juga bisa melakukan hal yang setara dengan apa yang kami lakukan. Kemudian saya arahkan anak yang pertama begini, saya ambil 1 kertas, kemudian saya berdua saat itu sekali lagi kami berdua, saya dengan Pak almarhum Pak Wayan Sada, beliau menyampaikan, "Ya Pak Made aja dah," gitu. Akhirnya sempat juga berpikir sejenak, akhirnya ingin ini yang saya lakukan. Saya ngambil kertas, kemudian melipatnya jadi 2 bagian, jadi bagian 1, bagian 2. Nah, kemudian di situ bukan kelereng, pada saat itu adalah buah buah jambu yang tidak jadi, apa istilah Balinya, kalau saya di Denpasar itu kampua. Saya tidak tahu di daerah lain gitu. Jadi saya pakai kelereng aja sekarang ya, biar mudah membayangkan. Nah, kemudian saya minta mereka ngambil 1, diposisikan di bagian 1, kemudian ngambil lagi 1, diposisikan di bagian 2. Nah, kemudian saya mengatakan begini, tangan saya begini, pada saat menjumlahkan 1, nah sekarang gabung dia. Jadi geser ke 1 tempat, saya suruh di lain tempat, dia geser 1 per 1 sambil tangan saya begini. Kalau dijumlahkan, oh digabung Pak, oke digabung. Mereka gabung 1, kemudian 2. Pada saat itu saya cukup kaget juga, dia mengatakan, 2 Pak, gitu. Tetapi saya tidak yakin juga. Saya tanya lagi, 1 tambah 1 berapa Dek? Nak, gitu. 2 Pak. Terus yang ini salah itu Pak. Nah, dia tahu salahnya, dia tahu benarnya. Ya, pada saat itu, nah itu kesempatan saya untuk memberi penguatan. Saya tepuk pundaknya, kamu hebat. Kamu tidak kalah dengan teman lain. Gitu. Saya katakan begitu saat itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Mereka lari ke mejanya, dia paling kiri, kemudian ngambil penghapus, dia hapus. Saya tekankan lagi, jadi 1 tambah 1 berapa? 2 Pak. Nah, terus yang tadi salah Pak. Nah, itu. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Ketika mereka sudah selesai mengerjakan itu,
Nah, itulah sekali lagi penguatan penting sekali. Baik anak kita di rumah, penguatannya sekecil apapun benar yang mereka lakukan atau tindakannya yang mereka lakukan benar, itu kita berikan penguatan. Besar sekali pengaruhnya. Ada istilahnya hukum koneksionisme dari Thorndike ya, law of effect. Ya, saya pikir ya, itu penting sekali. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika jam 9:30 itu berbaris gitu, anak ini datang lagi. Wah ini anak ini mau nanya lagi rupanya. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu atau teman-teman, mereka mengatakan, "Pak Guru, besok ajari lagi ya." Mereka ingin diajarkan matematik lagi. Padahal kami ke sana memang seminggu paling banyak 2 kali, karena pembinaan untuk guru-guru di sana. Jadi yang tadinya dikatakan tidak baik, malas dan sebagainya oleh guru, ternyata begitu penanganan kita tepat, mereka tertarik untuk belajar tanpa kita harus beritahu untuk belajar gitu. Ya, jadi itulah kuncinya kenapa saya katakan mendengarkannya gitu. Kita dengan mendengarkan kita tahu kelemahannya di mana gitu. Jadi kita bisa tepat sasaran kita. Sama dengan kalau Bapak Ibu atau teman-teman ke dokter pasti ditanya gitu. Kalau bilang ya, tidak langsung begitu kita datang langsung dokternya bilang atau mengambil obat sesuatu gitu kan enggak seperti itu. Saya pikir itu. Nah, kemudian ini itu contoh yang salah tadi ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, tapi ketika mereka melakukan benar jawabannya, apa kita oke sudah apa kita selesaikan? Itu enggak juga gitu. Jadi misalnya begini, ini sederhana, berapa banyak bola dalam kotak di bawah ini? Jelaskan jawabanmu. Itu misalnya. Ini anak yang kecil, ini anak SD kelas 1 lah gitu. Ya, ketika dia menjawab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Kalau dia jawab 7, adalah banyaknya bola. Dia maju. Kita jadi pada mereka punya. Nah, kita tanya lagi, ada enggak cara lain untuk mendapatkan 7? Dia akan berpikir lagi gitu. Anak kecil untuk soal seperti ini cukup bagus untuk HOTS ya. Jadi ada enggak? Dia akan berpikir lagi, oh iya, kalau di Bali ada tapi dengan dua-dua, kelompok duaan. 2, 4, 6, 7. Jadi 2, 4, 6, 7. Jadi anak menghitung duaan. 2, 2, 1, 7. Kita berikan penguatan lagi. Ada enggak cara lain lagi? Penuh semuanya 10. Ini 3-0. Berarti kan 10 kurang 3, 7. Ini sudah lebih tinggi kemampuan mereka. Dia sudah pakai pengurangan gitu. Ya. Ada juga yang murid lain mengatakan sebelah karena ketika jawab dengan untuk karakter. Jadi maksud saya kita yang sadari. Tapi sekali lagi dia dengarkan juga. Contoh-contoh banyak lagi yang lainnya yang bisa saya untuk di SMP misalnya dan sebagainya. Ini kenapa saya cenderung ngambil yang di sekolah dasar karena ini yang perlu pendampingan di rumah gitu.
Kalau SMP, SMA barangkali bisa dengan teman sejawatnya, teman setara dengan mereka gitu ya. Jadi mereka bisa saling tanya ke temannya. Nah, kemudian intinya adalah apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah dengarkan rasional anak benar atau salah sekalipun. Jadi jangan sampai kita tidak mendengarkan alasan mereka kenapa dia bisa jadi. Kegiatan atau perbuatan mereka dengan yang baik, masalah mereka ada kesalahan ya tidak masalah. Jadi itu yang kita tangani gitu. Ini yang menyalahkan dari ada dari mengambil alih atau mungkin selesai yang kita untuk di pihak lain si anak tidak paham apapun, mengerti apapun, jangankan paham, apapun tidak paham. Dia hanya membawa tugas yang dibawa ke sekolah atau dikumpulkan lewat itu. Tapi ketika ditanya tidak ngerti. Ketika ulangan misalnya dia tidak akan bisa mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Saya pikir itu mungkin pas 15 menit untuk sisa waktu untuk kita diskusi. Mudah-mudahan waktu ini bisa kita gunakan sebaik mungkin karena waktu kita terbatas karena berikutnya akan ada online lagi gitu. Terima kasih Pak Gus. Silakan Pak Gus. Ya silakan untuk Bapak Ibu peserta yang ingin ditanyakan untuk angkat tangan, raise hand ya di fasilitas Zoom. Oke. Ada satu Pak Rahmat. Ya, silakan untuk bertanya. Mohon mic-nya di unmute dulu. Pak Rahmat, silakan. Rahmat Muhdar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu, Pak Rahmat. Saya dari Rahmat Muhdar dari STKP Kira Ternate, Prof. Oke. Ini kan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, guru itu mengalami kesulitan dalam mengajarkan anak. Strategi apa yang kita harus lakukan di tengah-tengah wabah COVID ini, Prof? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke. Silakan langsung, Prof, ditanggapi. Oke. Terima kasih Pak Rahmat. Ini jauh kita berbagi ya. Mudah-mudahan dari sana juga Susat kita bisa dapatkan pengetahuan dari Pak Rahmat dan kawan-kawan di sana gitu. Strategi apa yang kita lakukan dalam situasi COVID ini? Sekali lagi, di pendidikan jarak jauh yang disampaikan oleh Kemdikbud itu kan mesti kerjasama dengan kalau kita sebagai guru itu mesti kerjasama dengan orang tua siswa karena kita bisa dampingi piece to piece nanti gitu. Ya, one by one gitu ya. One by one dengan siswanya gitu. Kadang-kadang kan di sini yang harus kita lakukan utama adalah materi yang kita buat itu adalah untuk siswa yang kelas rendah, itu materi yang bisa diulang oleh mereka dalam bentuk video misalnya, dalam bentuk teks atau apa yang lainnya yang bisa diulang. Jangan sampai sekali kalau dengan mahasiswa kan kita pertemuan ya udah selesai gitu. Jadi mereka ulang, kemudian mereka didampingi oleh orang tua siswa. Jadi orang tua bisa jadi untuk yang kelas rendah itu bisa dia pahami dulu, orang tua memahami dulu apa isi videonya,
kemudian didampingi oleh orang tua. Nah, kalau tidak ada materi yang seperti itu akan sulit bagi orang tua siswa untuk mendampingi anaknya. Nah, sekarang yang terjadi saat ini lebih banyak adalah tugas-tugas yang sulit sulit bagi orang tua siswa memahami bagaimana mendampingi anak ketika mereka tidak paham, apalagi matematik ini. Matematik tadi saya sudah bilang karena hierarkis. Ketika orang tua mengalami masalah mendampingi anak karena matematik itu hierarkis, biasanya di buku itu kan atau di buku pelajaran anak-anak itu biasanya implisit terlihat prosesnya, implisit terlihat cara untuk mengerjakannya, untuk menyelesaikannya. Tetapi ketika tidak bisa diselesaikan atau bisa didampingi oleh orang tua, itu sesuai dengan peraturan menteri tadi ke Kemdikbud yang terkait dengan pendidikan jarak jauh, ini kolaborasi antara orang tua siswa dengan guru ini harus terjadi. Jadi orang tua bisa menanyakan kapan saja ke guru. Jadi bisa dengan deal tertentu, dengan deal waktu tertentu pasti. Jadi sekali lagi intinya adalah saya inginkan kita sebagai guru menyiapkan materi yang benar-benar bisa diulang oleh siswa dan bisa diulang oleh orang tua siswa untuk bisa memahami itu dulu, untuk bisa mendampingi anaknya. Saya pikir itu Pak Rahmat, mudah-mudahan bisa terwakili pertanyaan tadi. Oke. Silakan Pak Gus. Terima kasih Prof. Mungkin untuk kita lanjut di penanya berikutnya. Yeah. Silakan angkat tangan. Nah, ini ada Prof. Yeah. Silakan Ibu Ketut Erna. Mic-nya di-unmute. Baik, terima kasih Prof atas waktunya. Mohon izin bertanya. Saya Ketut Erna Mulyastriti. Bu Ketut Erna di PGRI ya? Iya, mahasiswa S3 Pendasnya Prof. Yeah. Nggak kedengaran ini? Izin bertanya Prof berkaitan dengan materi yang Prof sajikan. Nah, bagaimana kiranya kita sebagai seorang guru atau pendamping dalam merubah mindset siswa atau anak yang selalu memandang bahwa matematika itu sulit, matematika itu menyeramkan seperti yang disampaikan oleh anak SD ketika sudah akan dapat pelajaran matematika, mereka secara psikologis sudah berubah psikologisnya ya. Nah, jadi bagaimana cara kita sebagai seorang guru atau pendamping dalam merubah mindset siswa atau anak agar siswa tersebut tidak kehilangan konsep diri akademisnya ya. Matur suksema Prof. Oke, suksema. Baik, saya ngerti maksudnya Bu Erna. Yang S3 Pendas ya? Ya Prof, nggih. Oh, nggih, oke. Terima kasih sudah ikut sharing di sini. Baik, terkait dengan ini, bagaimana caranya supaya konsep diri, jadi sekali lagi konsep diri akademis jangan sampai terjadi ya, sekali lagi hindari yang tadi, yang saya sebutkan tadi, ya, membuli dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana membalikkan yang ya, dalam tanda kutip yang tadi bagaimana kita mendampingi supaya mudah dipahami gitu ya, Dik ya? Iya, Prof. Oke. Begini, kita mulai sementara kan murid selama ini kan matematik itu sulit, matematik apa namanya ya. Itu akibat dari kakak kelasnya, akibat dari orang tuanya. Seperti tadi saya sebutkan, apalagi orang tua tidak sadar sebenarnya ketika Pak, gimana caranya ini? Dia misalnya si anak menanyakan ke orang tua enggak sadar. Wih, Bapak enggak bisa ini dari dulu, Bapak enggak suka matematik. Nah, itu sebenarnya secara tidak sadar itu sudah membuat karakter apa namanya? Pikiran murid itu atau anaknya akan terbawa bahwa oh, memang sulit ini ya. Itu
hindari itu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya biar bisa termotivasi lagi untuk memahami materi matematik gitu. Mulai dari yang sederhana. Ya, mulai dari yang sederhana, mulai dari yang mudah. Jadi kalau SD kelas 1 apa yang kira-kira mudah menurut mereka, berikan yang mudah sehingga dia bisa mengerjakannya. Ketika dia bisa mengerjakannya, oh ternyata kamu bisa. Saya katakan seperti tadi, tidak kalah dengan yang lain. Hebat kamu. Ya. Nah, kita sanjung saat itu mereka akan apa ya, termotivasi. Saya contohkan begini. Siapa yang tidak ingin dimotivasi? Siapa tidak ingin dihargai? Kita yang berna yang umurnya mungkin 30-an, 40-an gitu misalnya, saya yang umur sudah mau pensiun gitu, semua ingin dihargai. Ketemu sekali waktu reuni misalnya, sudah 30 tahun ketemu, aduh, tambah ganteng sekarang, tambah cantik sekarang, padahal basa-basi kan. Kita senang, kadang-kadang sampai di rumah susir lagi gitu. Ya, karena setiap orang ingin dihargai. Nah, ini pun sekecil apapun, kita mulai dari yang mudah, soal-soal yang mudah, jadi permasalahan yang mudah, bisa dia kerjakan, itu kita motivasi. Kita berikan penguatan. Berikan yang lebih tinggi lagi, tingkatkan lebih tinggi lagi, bisa dia kerjakan, oh kamu bisa ternyata. Dan seterusnya. Itu akan meningkatkan konsep diri akademisnya. Jadi kalau sudah anjlok konsep diri akademis, sulit, sangat sulit. Sulit sekali kita membalikkan seperti itu. Menjadi baik lagi. Susah, sangat susah. Makanya saya katakan, sekecil apapun berikan penguatan. Sekecil apapun yang dia lakukan berikan penguatan. Maka enak juga gitu. Tapi penguatan yang teman-teman berikan nanti penguatan yang tidak hanya sama. Tetapi misalnya kamu hebat. Jangan bilang bagus. Nanti kan kalau Bapak Ibu atau teman-teman di kelas ini kan Pak Bagus dibilang gitu ya. Jadi saya pikir itu yang saya perlu tambahkan. Oke. Iya, Kita masih semua Prof. semua. Mudah-mudahan ada maknanya gitu. Iya, matur semua Prof. Ya, terima kasih. Ini masih ada waktu. Nah, ini ada yang bertanya. Agus Adi Putrawan. Saya persilakan. Silakan, Pak Agus. Halo, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak, Sadi. Bapak Astunggara sehat di sana, Pak? Sehat, Sami. Mudah-mudahan semua sehat. Gitu. Bapak, terima kasih materinya. Saya ingin menanyakan terkait pembelajaran di masa corona niki. Bagaimana kita selaku pendidik itu memastikan, Pak, bahwa anak itu juga belajar di sana. Kan kita hanya bisa bertemu secara daring kepada peserta didik kita. Bagaimana tips-tipsnya agar mereka mau mengikuti kita, sedangkan kita tidak tahu pasti mereka apakah ikut di awal saja atau sampai akhir, Kenten, Pak. Oke. Dia langsung aja ya, waktu kita terbatas. Kalau dia pakai seperti ini, kalau saya di garis bawah ini, kalau saya memberikan kuliah, saya bilang, nah seperti Pak Agus ini sekarang kan foto ya. Kebetulan pas bicara pasti ada di belakang kamera itu gitu ya. Tetapi ini kan bisa dilakukan harus buka kamera selama perkuliahan atau selama pembelajaran. Nah, ada kemungkinan kan tidak harus tatap muka langsung seperti ini kan itu kan. Sekali lagi, kalau dia tatap muka seperti ini mesti online. On betul-betul videonya atau kameranya. Bisa jadi ada fotonya sebentar ambil makanan bisa jadi gitu. Ya, berarti tidak benar dia lakukan gitu. Kalau bisa tatap muka seperti ini. Kalau saya seperti kemarin saya lakukan selama perkuliahan, kalau bisa
saya inginkan jangan ditutup kameranya. Karena saya tidak tahu, mungkin saja Anda bisa jadi selama kamera itu tutup kan saya kemana-mana pun bisa kan. Oke. Ya, kemudian sekali waktu, kalau yang nutup sekali waktu tanya. Itu terjadi. Saya ketika itu mata kuliah manajemen pendidikan baru kemarin, lalu terus tutup ya, gitu. Akhirnya saya tanya langsung, lupa saya apa, Ik lah, saya sebutkan Ik. Ik, gimana kalau ini? Saya berikan pertanyaan, saya tanya ke Ik. Nah, Ik tidak muncul sama sekali, padahal mungkin saja dia pergi sementara gitu ya. Itu kita harus tahu itu. Kemudian yang kedua, mungkin kalau tidak harus online seperti ini, kalau sifatnya seperti tadi dengan materi yang bisa diulang oleh mereka, itu kan bisa kita minta ke mereka membuat resumenya gitu. Nah, kemudian kita suatu saat kita akan balik tanya dalam bentuk kuis atau apa istilahnya gitu. Jadi kan mereka paham enggak? Kalau tulisannya bagus, kemudian ketika kita tanya paham atau tidak, ketika kita online gitu misalnya tidak paham, berarti bukan mereka yang bikin, bisa kakaknya, bisa temannya atau siapa saja, ada orang tuanya gitu. Tetapi ketika clear apa yang kita inginkan, ternyata dia bisa, walaupun ada seret-seretnya sedikit gitulah gitu, ada tersendat-sendatnya sedikit, masih kita bisa toleransi. Gitu. Saya pikir itu untuk menangani. Oke. Terima kasih semua, Pak. Oke, terima kasih Pak Agus. Di mana tugas sekarang? Yang di Politeknik mungkin, Pak. Oh, Politeknik, ya. Oke. Sukses selalu ya. Oke, sukses semua, Pak. Sukses semua. Gimana Prof? Ini sudah waktu apa? Bisa satu pertanyaan lagi? Sudah. Okay. Ini ada Pak Made Kusuma Wijaya. Pak Made Kusuma Wijaya. Silakan. Pak Made Kusuma Wijaya. Mic-nya masih unmute. Kosong ya. Kosong nih. Oke, saya lanjut ke Agus Adi Putrawan. Sudah, Pak. Terus Putu Anik. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Silakan, ini Putu Anik. Dana. Terus? Ada respon juga, Prof. Oke, berarti Oke. Benar malah. Satu lagi, Putu Ayu Laksmini. Saya persilakan. Terus Ibu. Mungkin masalah sinyal, Prof. Bisa jadi nih. Tadi aja yang lost sinyal, hilang semua. Nah, ini kita situasi jarak jauh soalnya. Prof. Kayaknya sudah sih, Prof. Kalau gitu silakan dah. Terima kasih Bapak Ibu, orang tua, teman-teman, adik-adik mahasiswa sudah mengikuti apa yang kita sharingkan. Mudah-mudahan ke depan pembelajaran matematik, kemudian pendampingan matematik di rumah menjadi lebih baik lah gitu ya. Harapan kita kan ke depan, karena matematik ini sangat diperlukan setiap saat gitu. Ya, yang kira begitu. Silakan Pak Gus. Terima kasih Prof. Sudah berkenan hadir dan berbagi di program Undiksa Berbagi. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan dengan materi yang baru ya, Prof ya. Terima kasih Prof. Terima kasih semua.
Dan untuk peserta silakan untuk mengisi survei di link yang sudah kami bagikan di chat. Tidak sampun bisa mentilar nih. Silakan Prof, silakan. Oke, Terima kasih, Om Santi Om.